Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Haidar Ali dari kelas 1C Pendidikan Agama Islam. Izin sedikit memaparkan hasil belajar saya ataupun tugas UTS mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu tentang ilmu hadis riwayah dan diroyah. Nah, sebelum kita ke ilmu hadis, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu definisi hadis. Hadis secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu hadasa yakhdusu khudusan, yang artinya baru, kabar, atau berita. Nah, hadis secara istilah yaitu merupakan perilaku Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun perilaku beliau yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Hadis juga merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis ditulis oleh para ulama terdahulu untuk memperjelas isi yang ada di dalam Al-Quran. Hadis ini berbeda ya dengan sunnah. Hadis merupakan sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi SAW setelah masa kenabiannya, sedangkan as-sunnah lebih menyeluruh dan umum, meliputi perjalanan hidup Nabi SAW sebelum dan setelah kenabian. Setelah kita mengetahui apa itu hadis, kita masuk ke pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis yaitu kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan juga periwayatannya atau yang diriwayatkannya. Nah, di ilmu hadis ini ada juga yang namanya perawi dan marwi. Siapa itu perawi dan apa itu mar'i? Perawi adalah orang yang membawa, menerima dan menyampaikan berita dari Nabi SAW atau sanad. Kemudian, apa itu marwi? Marwi itu adalah isi yang diriwayatkannya atau juga matan. Kemudian, apa itu definisi hadis riwayah dan diroyah? Hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, periwayatannya, batasan-batasannya, ketelitian, segala redaksinya. Nah, kalau diroyah itu objek pembahasannya. Adapun objek kajian dan pembahasannya, kalau ilmu hadis riwayah, objek kajiannya hadis Nabi SAW dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Nah, kalau pembahasannya, cara periwayatan hadis, penghafalan, penulisan, dan pembukuan hadis. Sedangkan ilmu hadis diroyah, objek kajiannya pengetahuan ilmu hadis dan pembahasannya pengantar ilmu hadis. Kemudian ada sejarah perkembangan hadis riwayah dan diroyah. Pada masa Nabi SAW, riwayah larangan menulis hadis khawatir bercampur dengan Al-Quran. Kalau diroyah telah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 dan surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian perkembangan pada masa atau periode sahabat disebut dengan masa pembatasan periwayatan atau taklil ar-riwayah, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang telah menyampaikan hadis. Kemudian diroyah timbul secara lisan, periwayatannya harus disertai saksi, bersumpah, dan sanad. Nah, kemudian pada masa atau periode tabi'in, perkembangan riwayah, hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kalau diroyah perkembangannya timbul secara tertulis, tapi belum terpisah dengan ilmu lain.
Setelah tabi'in, adapun perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah pada masa atau periode tabi'in. Ini perkembangannya riwayah masa kemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Kemudian kalau diroyahnya telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Kemudian muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tarikh, Al-Kabir karya Bukhari, Tobaqot, At-Tabi'i karya Muslim, dan lain-lain. Setelah masa tabi'in, perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah masuk ke periode atau masa setelah tabi'in. Dalam hadis riwayah perkembangannya penulisan hadis lebih sistematik, muncul kitab-kitab mustadrak, syarah, dan ikhtisar. Kemudian kalau ilmu hadis riwayah perkembangannya pada periode setelah masa tabi'in atau tabi'in berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab ilmu hadis pertama Al-Muhaddits Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Arwa'i karya Rama Hurmuzi. Adapun perbedaan ilmu hadis riwayah dan diroyah, kalau riwayah itu berfokus pada periwayatan hadis Nabi apa adanya. Ilmu hadis riwayah mempelajari cara periwayatan, penulisan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau diroyah ini fokusnya pada bagaimana memahami materi riwayat hadis. Tujuan ilmu hadis diroyah adalah untuk menetapkan hadis yang dapat diterima sebagai dalil untuk diamalkan. Adapun contoh hadisnya yaitu sami'tu Rasulullah SAW Anil Mughirah qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu inna kaziba ala laisa kakazibi ala ahadin faman kazaba alayya muta'ammad falyattaqu maq'adahu minan nar rawahu Muslim wa ghairihi. Artinya dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dusta atas namaku tidak seperti dusta atas nama orang lain. Dan barang siapa dusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Muslim dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.